Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Timor Tengah Selatan Otniel Talotahun ST memaparkan kondisi sanitasi di wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan beserta dampak ikutannya bagi masyarakat. Dalam paparan materinya saat kegiatan penguatan kapasitas tenaga fasilitator lapangan program sanitasi di Aula Hotel Timor Megasoe, Jumat 18 Maret 2022, Kadis Otahun menjelaskan, pengelolaan air limbah domestik hingga tahun 2018 lalu, 74,54% warga sudah memiliki akses sanitasi yang layak. Dominan warga menggunakan sistem sanitasi atau MCK secara individual. Kendati demikian, rinci Otahun, 25 juta jiwa warga di Indonesia masih buang air besar di ruang terbuka, 19 juta jiwa buang air besar di ruang tertutup, dan kurang dari 7% pengolahan lumpur tinja dilakukan di instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT. Menurut Otahun, pengelolaan air minum dan sanitasi sangat penting dilakukan karena jika tidak dikelola secara baik, maka akan memberikan dampak buruk baik dari segi finansial maupun sektor yang lain. Ia merinci sejak tahun 2006 lalu, negara merugi 56 triliun rupiah per tahun akibat sanitasi yang buruk. Bukan itu saja, 75% terjadi pencemaran sungai yang bersumber dari air limbah domestik. Bahkan 30% terjadi kematian balita akibat sanitasi yang buruk. 0,99% diantaranya terjadi kasus stunting lantaran kurangnya akses sanitasi yang layak. Khusus di wilayah Kabupaten TTS Papar Otahun, tahun 2021 persentase akses rumah tinggal masyarakat bersanitasi layak melampaui target RPJMD yakni sebesar 0,98%. Namun di saat yang bersamaan, sedikitnya ada 36 desa dari 278 desa kelurahan di 32 kecamatan belum memiliki akses sanitasi yang layak. Bahkan ada wilayah yang persentase akses sanitasinya masih 0% alias tidak memiliki fasilitas MCK. Dengan kondisi yang ada, lanjut pria yang belum setahun menduduki jabatan Kepala Dinas PRKP ini bahwa wilayah Kabupaten TTS masih sangat membutuhkan intervensi pembangunan infrastruktur sanitasi yang layak melalui sumber dana APBD 2, APBD 1 maupun APBN. Dengan demikian diharapkan implementasi program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah tahun 2022 berupa pembangunan fasilitas sanitasi di 15 desa dengan sumber dana alokasi khusus atau DAK reguler dan APBD 2 TTS, setidaknya dapat menekan jumlah wilayah dan warga yang belum memiliki akses sanitasi yang layak. Di akhir materinya, Kadis Otahun berpesan kepada para tenaga fasilitator lapangan agar memfasilitasi pelaksanaan program tersebut di desa sasaran, baik dari sisi administrasi, teknis maupun keuangan. 14 indikator di dalamnya, salah satu harus ada WC. Nah, berarti secara tidak langsung sanitasi ini juga berpengaruh terhadap yang namanya kemiskinan. Jadi lewat yang orang stunting ini, yang jelas pasti dia miskin karena salah satu syarat WC dia tidak punya. Tadi pagi saya dapat data terbaru, ada 36 desa yang akses sanitasinya tidak layak. Data terakhir 2021 yang nantinya direvisi tahun 2022 ini. Malah ada yang sanitasinya aksesnya 0%. Jadi memang itu harus kita akui bahwa 50% atau 40-an sekian persen itu kita masih membutuhkan sentuhan di bidang sanitasi untuk masyarakat TTS. Nah, sehingga dengan adanya program ini, di awal tadi di pembukaan saya sudah sampaikan bahwa program ini tidak akan berakhir karena luas lahan kita tetap, tapi jumlah orang bertambah. Polcelere KLTV News mewartakan.